Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang mana dari nikmatnya yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadika Putra Pratama dengan NIM 1251320 158. Jadi saya di sini ingin memaparkan tentang kepedulian sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap orang pasti juga membutuhkan bantuan, kerjasama, dan kepedulian dari orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk saling mengasihi, saling membantu, dan menjaga persaudaraan. Kepedulian sosial bukan hanya tentang memberikan kita bantuan berupa materi, akan tetapi juga mencakup menghormati orang lain yang tidak menyakiti sesama dan membantu ketika ada yang mengalami kesulitan, serta menjaga kehormatan dan aib saudara kita. Jadi salah satu dasar ajaran tersebut terdapat di dalam hadis Rasulullah yang mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Hadis ini juga menjelaskan bahwa sesama muslim adalah saudara yang harus saling menjaga, saling menolong, tidak boleh saling menzalimi. Jadi oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang kepedulian sosial. Tapi langsung masuk ke slide, yaitu adalah mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarhumim wa ta'adhum fi mathalul jasad. Adapun artinya yaitu adalah perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi adalah salah satu seperti tubuh. Jadi pada bagian ini Rasulullah menjelaskan bahwa hubungan sesama orang yang beriman itu harus seperti satu tubuh. Dalam hadis ini ada 3 sifat yang sangat penting. Yang pertama adalah tawadda. Tawadda inilah berarti sebagai mencintai karena Allah, bukan karena harta, jabatan, atau kepentingan pribadi. Adapun yang kedua yaitu taharrum. Apa itu taharrum? Itulah berarti saling menyayangi dan memiliki rasa belas kasih kepada sesama. Adapun selanjutnya yang terakhir itu adalah ta'afuf. Apa itu ta'afuf? Jadi itu adalah berarti saling peduli, membantu, dan menguatkan ketika ada yang mengalami kesulitan. Jadi Rasulullah ini kemudian memberikan perumpamaan seperti satu tubuh. Jadi maksudnya tubuh kita terdiri dari banyak anggota yang berbeda, akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Mata, tangan, kaki, dan organ lainnya memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya tetap menjadi satu kesatuan. Begitu juga umat Islam, walaupun berbeda suku, daerah, bahasa, atau pekerjaan, tetap harus bersatu, saling mencintai dan saling membantu. Adapun contohnya yaitu adalah misalnya ada teman kita di kelas sedang kesulitan memahami pelajaran. Sebagai muslim, kita tidak boleh menertawakannya atau membiarkan, akan tetapi kita harus membantu untuk menjelaskan sampai dia mengerti atau dia paham. Itulah bentuk saling mencintai atau mengasihi. Adapun pesan dari potongan hadis ini adalah, jadi pesan utamanya dari bagian yang pertama hadis ini adalah Islam ini harus hidup rukun, saling mencintai, saling menyayangi, dan saling peduli karena kita semua adalah salah satu kesatuan. Adapun selanjutnya, slide yang selanjutnya. Ya, idza staka minhu ud'un tada'a lahu sa'irul jasadi bisahril wal humma. Jadi artinya apabila ada salah satu anggota mereka merasa sakit,
maka seluruh tubuh juga ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Jadi penjelasannya bagian ini, Rasulullah melanjutkan perumpamaan yang tadi. Ketika salah satu anggota tubuh kita merasakan sakit, misalnya kaki kita terluka, sebenarnya yang sakit itu cuma hanya kaki. Akan tetapi seluruh tubuh ikut merasakan sakit juga, merasakan dampaknya juga. Kita menjadi sulit berjalan, tidak bisa tidur nyenyak, dan bisa menimbulkan demam. Ya, begitu juga dengan perumpamaan kehidupan sesama muslim. Jika ada salah satu orang yang sedang mengalami musibah, sakit atau kesulitan, maka kita tidak boleh bersikap acuh. Kita harus ikut peduli, mendoakan, membantu sesama sesuai kemampuan kita juga, dan memberikan semangat. Jadi penderitaan satu orang mukmin seharusnya dirasakan juga oleh mukmin orang lainnya. Contohnya ini ketika ada teman kita, keluarganya terkena musibah atau terkena sakit, kita bisa menjenguk, mendoakan, mengumpulkan bantuan, atau sekedar memberikan semangat. Walaupun bantuan itu kita kecil, itu maksudnya ya, menunjukkan bahwa kita itu ikut merasakan penderitaannya. Adapun pesannya, yaitu adalah dari bagian kedua hadis ini adalah, dalam umat muslim, dalam umat Islam harus juga memiliki empati yang tinggi. Jangan hanya peduli pada diri sendiri, akan tetapi juga peduli terhadap keadaan saudara-saudara kita. Jadi kesimpulannya dari yang saya paparkan, jadi di sini disimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan agar umat Islam menjadi satu kesatuan yang kuat. Kita harus saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, dan ikut merasakan kesulitan saudara kita. Dengan begitu, persatuan dan ukhuwah Islamiyah akan tetap terjaga. Taib, gitu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.